Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Wah, hari yang bersukacita, hari yang dianugerahkan oleh Tuhan. Oleh karena hari ini firman-Nya akan menghampiri hidup saudara lagi. Sebelum kita melanjutkan dari apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Minggu lalu suatu pewahyuan yang akan menjadi hikmat, menjadi kenyataan dalam diri saudara. Saudara banyak dibukakan tentang diubah cara pandangnya, persepsi saudara, perspektif saudara juga. Hari ini, saya katakan hari ini, kita akan selesaikan secara utuh Yesaya pasal yang ke-6 ini. Tentang apa yang terjadi pada Yesaya, itu pun juga relevan yang terjadi pada masa kini. Mari saja untuk kita berdoa lebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Untuk kami duduk dekat kaki-Mu Tuhan. Untuk mendengarkan firman yang Engkau anugerahkan kepada kami. Firman itu adalah pribadi-Mu sendiri Tuhan. Dan firman itu memiliki kehidupan. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan di dalam firman itu sendiri Tuhan, firman itu bisa dan cocok untuk mewujudkan diri melalui kehidupan kami manusia. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Kami ada untuk Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kerjasama dengan Roh yang Kudus selama ini. Kami bersyukur kami ada untuk mewujudkan apa yang Kau perkatakan. Pertama-tama melalui diri kami Tuhan. Dan yang berikutnya melalui orang lain Tuhan. Kami berterima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita katakan sama-sama. Amin. Kita melanjutkan lagi apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Yesaya pasal yang ke-6. Minggu lalu kita membahas ayat 8 dan ayat 9. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kami, bukan untuk aku. Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Tidak ada lagi yang mendiami. Dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh. Sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itu akan keluar tunas yang kudus. Hari ini kita akan lanjutkan lagi membahasnya dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Tapi saya ingin menjelaskannya secara utuh dulu. Saudara bisa melihat sebelum Yesaya masuk dilibatkan oleh Tuhan kepada rencana agungnya, kepada agenda Tuhan, maka Tuhan harus mengubah kehidupannya Yesaya. Salah satu perubahan yang mengakibatkan hati Yesaya menjadi terkamiri, menjadi buruk, adalah pandangannya dia terhadap Raja Uzia. Yesaya terlalu mengagungkan kehebatan Raja Uzia sebagai seorang hamba yang menjadi raja bagi kaum Yehuda.
dengan prestasi-prestasi, dengan kehidupan awalnya. Bagaimana dia sebagai keturunan Daud, takut akan Tuhan, hidup benar sama seperti Daud, kata Alkitab. Tapi itu hanya di awal. Tapi ketika Raja Uzia berbuat dosa dan meninggikan diri dengan membakar ukupan yang seharusnya Imam Azaria dan para imam lain yang harus melakukan itu, Yesaya tidak berbuat apa-apa. Yesaya tetap memandang itu. Karena Allah memiliki kepentingan atas seluruh muka bumi ini. Itu sebabnya dia tidak membiarkan Yesaya tetap terfokus kepada kehebatan dan popularitasnya seorang manusia seperti Raja Uzia. Kita tahu bagaimana akhirnya Allah bergerak dalam hati Yesaya untuk membangkitkan kesadaran, menyadarkan dia tentang keberdosaan dia, kenajisan dia, ketidaklayakan dia dari pewahyuan dan visi yang dia lihat tentang makhluk surgawi, tentang Adonai, yaitu Kristus yang duduk di atas tahta. Ini yang menyebabkan Yesaya dianggap layak, memenuhi persyaratan untuk dipakai sebagai utusan Tuhan mengubah bangsa-bangsa. Kemarin saya sudah sampaikan kepada saudara, ketika dia menjadi utusan Tuhan, dia mau pergi. Dan dia tahu pekerjaan Bapa, pekerjaan Putra, pekerjaan Roh Kudus melalui hidupnya akan menyemarakan seluruh bumi ini, sehingga bumi akan penuh dengan kemuliaan. Dia tahu itu. Tetapi ketika dia diutus oleh Tuhan ke suatu ladang misi yang sangat berbeda dari apapun juga yang dia pernah ketahui dari para hamba-hamba Tuhan yang diutus sebelum dia ke ladang misi, selalu adalah ladang misi tersebut itu memberikan hasil. Tapi hari itu, saat itu ketika dia disiap menjadi sukarelawannya Tuhan untuk diutus pergi oleh Tuhan, Tuhan berkata, pergilah dan katakanlah kepada kelompok orang-orang di bangsa ini, dengar sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihat sungguh-sungguh tetapi menanggap atau merespon jangan, buat. Wah, firman Tuhan ditaruh dalam mulutnya Yesaya, lalu buat. Dari firman ini, melalui firman yang kutaruh pada mulutmu, karena dia memiliki kuasa, buatlah hati bangsa ini keras, buat telinganya berat, buat matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Wah. Saya ingin memberikan pewahyuan. Allah ingin menganugerahkan pewahyuan ketika kita melanjutkannya dari ayat 11 sampai ayat 13. Yesaya tentu tidak berani berdoa. Karena dia tahu dia ditugaskan ke suatu ladang misi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dia. Ayat 11-nya dikatakan, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota lengang, sunyi sepi, tidak ada lagi mendiami, dan rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Kalau ini terjadi pada diri saudara, para gembala, coba saudara bayangkan, kamu harus berkhotbah, kata Tuhan, taati saya, sampai tidak ada lagi jemaat. Maukah saudara berkhotbah seperti itu? Waduh, saudara akan berpikir, kami sudah menyiapkan 100 kursi
Kami sudah menyiapkan sound system. Kalau tidak ada jemaat bagaimana? Dia bertanya berapa lama? Karena Yesaya merasakan ketidaknyamanan dalam pelayanannya. Berapa lama yang mau dan seperti ini? Karena ini tidak menghibur hatinya. Ia hanya bertanya berapa lama keadaan ini harus berlanjut. Berapa lama pesan ini, firman ini harus diperkatakannya. Lalu berapa lama dikatakan efek, dampak yang terjadi dari penyampaian firman ini kepada situasi pelayanan. Dia tahu itu sangat menyakitkan buat dia dan tidak menyenangkan buat dia. Saya ingin supaya saudara berubah. Cara pandang saudara, persepsi saudara, dan perspektif saudara. Mari saya ajak kita untuk melihat Yeremia pasal yang pertama. Kalau Allah menaruh perkataannya dalam mulutnya, itu sangat berharga. Dalam mulutmu itu sangat berharga. Sangat sekali berharga, sangat berharga sekali. Dengarkan saya, karena itu adalah kerja kerasnya roh Allah dan firman dari dalam dirimu sejak engkau lahir baru. Sampai dia bisa meletakkan firman pada mulut saudara. Firman itu sangat berkuasa. Saya mau tunjukkan pada saudara. Yeremia pasal yang pertama. Ayat 4. Firman Tuhan datang kepadaku, Yeremia, bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu takdirnya Yeremia. Allah sudah tahu. Dan Allah akan berupaya. Kapan dan bagaimana itu bisa tercapai? Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Lihat, dia masih muda. Kurang pengetahuan. Tetapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Ke ladang mana? Enggak boleh engkau milih-milih. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Berarti Tuhan naruh nanti perkataannya pada mulutnya. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan ayat 9 dan 10. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, kepada Yeremia, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini, oleh firman yang kutaruh pada mulutmu, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Ketahuilah pada hari ini, aku yang telah menaruh firman pada mulutmu. Maka dikatakan lagi, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Dua sisi yang luar biasa, yang sering membuat kita tidak nyaman. Dua hasil yang bisa dilakukan oleh firman yang ada pada mulut Yeremia, Yesaya, dan mulut saudara juga. Mengapa dalam hidupmu engkau selalu berharap adalah hasil? Engkau bisa membangun, menanam saja, tapi engkau gak bisa dengan firman yang Allah taruh pada mulutmu untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan. Saudara tahu apa yang Allah kehendaki? Dari Yesaya 6 ayat 11 sampai ayat 13 ini. Apa yang Allah kehendaki? Yang Allah kehendaki yang pertama adalah
Dia akan menghabiskan orang-orang yang memang patut dihukum. Yang kedua, dia mengubah persepsi rohaninya Yesaya. Dia mengubah persepsi rohaninya Yesaya. Bahwa kalau semuanya itu telah dilakukan oleh Yesaya, maka Yesaya sukses di mata Tuhan. Yang ketiga, Allah mau tunjukkan bahwa dari semua kehancuran karena firman Tuhan, karena kekuatan daripada firman Tuhan, selalu ada harapan baru. Lihat ayat yang ke-13. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasan. Namun ini harapan. Keadaannya seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang oleh firman Tuhan. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus, karena tidak dicabut sampai akar-akarnya. Karena Allah masih melihat bahwa akarnya itu berasal dari benih ilahinya Allah. Tapi mereka tumbuh sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, dengan kehidupan yang salah, yang jahat. Ini 3 hal yang penting saudara ketahui. Kekuatan daripada firman itu, persepsi, itu tidak mudah. Jadi Yesaya harus berkhotbah sampai kehancuran datang. Dia harus berkhotbah dengan harapan pemulihan dari yang sisa. Alkitab berkata 1/10 akan ada di dalamnya dan akan kembali. Dia harus berkhotbah sampai rumah-rumah tanpa manusia. Ini suatu bahasa yang kuat. Coba sudah lihat, sampai rumah-rumah tidak ada lagi manusia di ayat 11-nya. Tolong ditayangkan ayatnya. Rumah-rumah tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Apa artinya ini? Ini menunjukkan kehancuran yang pasti dan meluas menimpa bangsa. Maka Yesaya berkata, sampai kapan Tuhan? Itu kan tentu pertanyaan yang logis dong. Saudara bisa bertanya pada Tuhan, sampai kapan aku menderita seperti ini? Tuhan akan berkata, cukuplah kasih karuniaku untuk semua kebutuhanmu. Coba bayangkan apa yang sedang terjadi ini. Saudara harus berkhotbah kepada mereka yang tidak mau mendengar, mengeraskan hati, menolak pesan firman. Sampai akhirnya muncul malapetaka, penghukuman, menyelimuti semua kehidupan mereka. Lalu Tuhan bilang, sampai kosong. Wajarlah saudara bertanya pada Tuhan, berapa lama saya harus melayani pelayanan seperti ini Tuhan? Tidak mudah mengubah persepsimu, cara pandangmu. Sama dengan cara pandang Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan, sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi sepi. Itulah jawaban
berkata sampai kota-kota menjadi lengang. Karena Yesaya bertanya sampai kapan? Itulah hasil. Itulah kekuatan firman. Yesaya, engkau akan melihat kekuatan firman akan mewujudkan seperti itu. Dengan kata lain, Yesaya harus terus berdiri, berpegang teguh kepada firman yang Allah taruh pada mulutnya. Dan dia tidak boleh menyampaikan pesan lain selain daripada apa yang Tuhan taruh pada mulut firman, pada mulutnya. Itu yang membuat bukan hanya persepsi daripada Yesaya yang diubah, tapi memiliki keteguhan hati yang kokoh. Sebab Tuhan bilang sampai kehancuran datang, itu sebagai penghukuman. Tetap saja kebenaran harus diberitakan. Saudara bisa bayangkan apa yang ada di kepala orang-orang dalam gereja, para pendoa, tentang transformasi dan tentang reformasi sebuah bangsa. Ada satu, kau harus bertanya pada Yesaya. Yesaya memiliki jawabannya. Transformasi adalah apabila kehancuran datang sebagai penghukuman. Sebab tanpa kehancuran datang sebagai penghukuman, saudara bisa lihat, Yesaya diminta berkhotbah dengan pengharapan pemulihan terhadap yang sisa. Karena Allah bukanlah montir untuk memperbaiki. Allah tetap teguh pada agenda demi agendanya. Jadi dia tahu meskipun pelayanan Yesaya ini sulit, tetapi bukan berarti tanpa harapan. Meskipun dia katakan rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Apa artinya rumah? Rumah ini yang menghasilkan orang-orang kuat di negeri itu. Saudara tahu, itu dibawa ke negeri jauh pada masa Raja Yekonya, keturunan Raja Uzia, keturunan Raja Daud. Itu dibangkut ke Babel. Orang-orang kuat itu adalah Esra, Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, Nehemia. Esther, Mordekai, semua diangkut. Lalu yang tinggal, saudara tahu, yang sisa itu dicampakkan dari kehidupannya oleh bangsa Roma. Dengarkan baik-baik. Semuanya itu terwujud. Apa yang difirmankan Tuhan dan yang ditaruh pada firman yang ditaruh pada mulutnya Yesaya itu terwujud 750 tahun sebelum Kristus. Jadi bukan berarti tanpa pengharapan, tetap karena semuanya di mata Tuhan tidak layak. Tetapi Tuhan berkata, tidak dicabut akarnya. Meskipun firman yang ditaruh pada mulutmu itu bisa mencabut akar. Kalau itu bukan benih berasal dari Tuhan. Tapi ini pasti benih yang berasal dari Tuhan. Itu sebabnya tidak dicabut sampai akarnya. Makanya Tuhan berkata, memang ada sisa yang akan kembali. Tapi yang sisa itu akan dihakimi melalui bangsa Roma. Sebab kenapa semua ini terjadi? Sebab Israel belum mengakhiri ketidaktaatannya. Meski telah kembali dari pembuangan Babel.
Sehingga Tuhan belum selesai membawa penghakimannya atas Israel yang tidak taat. Jadi saudara bisa bayangkan panggilan Yesaya yang dramatis seperti ini. Menunjukkan, dengarkan saya, menunjukkan bahwa pesan yang dibawa Yesaya. Saya ulangi sekali lagi. Ini yang harus mengubah persepsi saudara. Pesan yang dibawa Yesaya jauh lebih penting daripada si pembawa pesan itu. Saudara tahu, dikatakan di sini, tunggulnya tinggal berdiri di ayat 13 terakhir, dan pada waktu ditebang, dan yang dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Tetap ada harapan. Tolong dibuka. Yohanes 15. Ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kenapa tidak ditebang dan tidak dicabut sampai akar-akarnya? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Di Matius 12, tidak mungkin dikatakan pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ini prinsipnya Tuhan. Saya katakan ini prinsipnya Tuhan. Firman Tuhan itu harus memangkas habis ranting yang tidak berbuah. Itu yang tertulis dalam Yohanes 15. Dan membersihkan juga ranting yang berbuah agar dia bisa berbuah banyak. Sebab Bapa di surga mengharapkan buah banyak. Setiap pergerakan firman, setiap firman dilepas kemana saja, kepada kehidupan siapa saja, perhatikan kata-kata saya ini dengan baik. Firman itu memiliki kekuatan untuk mewujudkan dirinya, untuk mewujudkan apa yang dimaksud oleh Bapa, apa yang menjadi sukacita Bapa, apa yang menjadi kemuliaan buat Bapa, apa yang menjadi kepuasan buat Bapa. Kalau itu penghakiman dan penguatan, itu yang memuaskan Bapa, firman akan menggenapkannya. Kita lihat sekarang Yesaya 61. Ayat 3. Kita baca dari ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Dikatakan aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Sampai firman Tuhan. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung. Kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang yang terkabung. Untuk mengaruniakan, ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Lihat, ganti. Jadi awalnya itu adalah abu.
tapi diganti dengan perhiasan. Awalnya adalah kain kabung, lalu diganti dengan minyak untuk pesta. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Awalnya semangat yang pudar, kemudian menjadi nyanyian pujian-pujian. Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Inilah yang dimaksudkan kalau masih ada sisa 1/10. Allah akan melakukan seperti ini. Dia akan ubah. Karena nanti yang sisa 1/10 walaupun mereka tetap akan dihakimi oleh Tuhan. Diadili oleh Tuhan. Tapi mereka berbeda. Mereka itu memiliki benih yang berasal dari Allah. Cuman mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang najis. Mengakibatkan mereka tumbuh kehidupan yang tidak patut di mata Tuhan. Makanya dikatakan oleh Alkitab, keadaan mereka di sini dikatakan ayat 13-nya, keadaan akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Tunggulnya tetap ada, berarti akan tumbuh lagi. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Firman Tuhan, meskipun begitu dahsyatnya, begitu berbeda dengan pengharapan kita. Dia menghabiskan orang-orang. Tapi bukan berarti firman tidak memberikan pengharapan. Selalu ada. Tuhan berkata bahwa keadaan yang sisa itu, sini disebutkan. Kalau kau lihat dalam bahasa New King James Version-nya, ayat 13-nya dikatakan, as a terebinth tree or as an oak. Jadi itu mereka seperti pohon ek. Pohon kayu yang luar biasa kuatnya, besarnya. Tuhan berkata, pohon tarbantin atau pohon ek itu, ketika ditebang, dipangkas semua daunnya, maka dia akan tumbuh kembali lagi. Sesuai dengan benih yang ada di dalamnya. Mari saja kita melihat Ayub. Ayub pasal 14. Ayat 7. Karena bagi pohon masih ada harapan. Wow, luar biasa. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Berarti confirm. Saudara diteguhkan dari apa yang firman Tuhan Yesaya pasal 6. Jadi Tuhan berkata keadaan yang sisa itu seperti pohon tarbantin yang ditebang, dipangkas daunnya, dan dia akan tumbuh kembali. Itu harapan. Ingat, itu bukan hanya harapan buat Yesaya. Itu tapi itu adalah harapan yang pasti dari Tuhan. Mengapa harus ditebang? Karena benih ilahi tersebut telah tumbuh sedemikian rupa seperti bercampur dengan benih yang tidak kudus dalam kehidupan Israel, sehingga harus ditebang menjadi cikal bakal bagi pohon yang akan tumbuh kembali. Saya mau beritahu pada saudara, ada beberapa orang, saya ulangi sekali lagi, ada beberapa orang yang dia merasa sakit hati karena saya pribadi menegur dia, mengatakan dia seperti itu, kan dosanya. Saya mau beritahu pada saudara,
dosa seperti ini itu terjadi di zaman Babel. Keluar dari Babel. Makanya Tuhan harus menghakimi kembali lagi setelah mereka pulang dari Babel. Esra 9 ayat 1 mulai. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel, awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanan. Tidak memisahkan diri. Dia hidup seperti pohon yang kacau. Padahal orang Lewi dan orang Israel, para imam, itu berasal dari benih Allah, ilahi Allah. Yakni dari orang Kanan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka. Sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan yang tidak setia itu. Sehingga seluruh negeri berbuat yang sama. Tuhan tetap menganggap bahwa itu adalah pohon terbantin. Pohon ok. Jadi kata Tuhan, pohon itu berasal dari benih aku. Kalau begitu tebang. Jika pohon itu, kehidupan itu, bukan berasal dari benih Tuhan, maka pohonnya jangan ditebang. Tetapi pohonnya dicabut sampai ke akar-akarnya. Yeremia diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bisa melakukan itu. Mencabut, merobohkan, meruntuhkan. Lalu kemudian membangun. Jadi karena benihnya berasal dari benih Tuhan. Percayakah saudara bahwa benih yang ada di dalam hidup saudara? Jawab pertanyaan saya ini. Percayakah saudara bahwa benih yang ada dalam hidup saudara itu adalah benih yang berasal daripada Tuhan? Tapi mengapa kehidupanmu tidak seperti yang diharapkan Tuhan? Seolah-olah engkau tumbuh seperti dengan benih yang tercampur dengan benih asing. Buka Matius 15 ayat 13. Matius 15 ayat 13. Jawab Yesus. Kita baca ayat 12. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Makanya mereka ingin membunuh Yesus. Jawab Yesus, setiap tanaman, setiap pohon yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya sampai ke akar-akarnya. Jadi bagi orang Farisi,
kekuatan Yesus yang mulia itu menjadi batu sandungan. Betul. Yesuslah yang mempraktekkan. Selain daripada Yesaya yang membuktikan bahwa kekuatan daripada firman itu juga bisa membuat orang memiliki hati seperti batu kerasnya. Luar biasa, saudara. Jadi dikatakan kalau pohon itu tidak ditanam oleh Tuhan, jadi ternyata dari seluruh Israel masih ada harapan. Ada benih yang ditanam oleh Tuhan, tetapi yang tumbuhnya untuk dia memberikan pohon yang sesuai dengan keinginan Tuhan, daunnya, batangnya, maka pohon itu yang berasal dari benih Tuhan itu harus ditebang dulu karena tidak sesuai tumbuhnya. Begitu hidup saudara. Hargailah firman yang ditaruh oleh Allah pada mulut bapa rohanimu, gembalamu, pemimpinmu. Kelihatannya hidupnya dia seperti Timotius dan Yeremia masih muda, belum berpengalaman. Tapi ingat, Allah menaruh firman itu pada mulutmu, pada mulutnya. Dan ketika firman itu dilepaskan, saya ulangi, ketika firman itu dilepaskan, maka akan ada dua bentuk kekuatan dari Sang Pencipta. Yang satu bisa menghancurkan dan membawa orang pada pertobatan, masuk pada kebenaran. Dan yang satu akan membuat orang menjadi lebih keras lagi. Kita lanjutkan ini. Saudara bisa lihat, benih ilahi itu berharga oleh Tuhan. Sebelum Yesaya sampai pada Yesaya 49 ayat 2 menjadi terang buat bangsa-bangsa, Yesaya harus dulu menebang, sehingga yang sisa itu adalah yang sedikit itu harus tumbuh dulu tunasnya. Allah lah yang membuat umatnya kaum Yehuda terserak-serak sebagai benih ilahi yang berpotensi sampai menunggu datang perkenanan Tuhan. Padahal itu adalah benih yang mahal. Mari saja kita melihat Roma pasal 11. Roma pasal 11. Ayat yang kelima, demikianlah juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Ada kemampuan Allah di dalam hidupnya. Kemudian dikatakan lagi di ayat yang ke-23. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan. Ayat 22, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dan pohon zaitun dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Baca lanjut. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk.
Allah melalui firman-Nya membuat ketegaran pada bangsa supaya bangsa-bangsa lain itu masuk pada kebenaran. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku, ikat janjiku kepada mereka. Apabila aku menghapuskan dosa mereka. Membawa mereka pada mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah, betul. Oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang sejarah. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Saudara mendapatkan kasih karunia Allah. Jadi Tuhan menunjukkan, Yesaya juga menunjukkan, tidak semua Israel, tapi hanya sisa-sisa pilihan ditakdirkan untuk selamat, kata kitab Roma juga. Jadi Tuhan di sini menunjukkan kekerasan dan ketegasan yang tidak dapat diubah, tidak kompromi terhadap dosa. Berapa banyak dari antara kalian tergoncang karena ditegur? Syukur kalian masih ada di tempat ini. Kalau kalian sudah di luar, ingat, kalian menjauh dari Tuhan meskipun kalian rajin ke gereja. Di luar sana, kalian kehilangan panggilan meskipun statusmu tetap sebagai orang Kristen. Luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan sampai muncul perkenanan kepada Israel. Sampai Tuhan menunjukkan perkenanan pada saudara. Perkenanan itu ada. Perkenanan itu disebut dengan kasih karunia. Hidupnya Allah diwujudkan dalam dirimu. Dengan tanpa memandang bahwa engkau berasal dari orang Israel atau tidak. Berasal dari Abraham atau tidak. Engkau menjadi kesukaan bagi Allah. Jadi saudara bisa lihat, Tuhan menunjukkan dengan tegas kekerasan dan ketegasannya yang tidak dapat diubah terhadap dosa. Tapi saudara bisa lihat dari kitab Roma tadi, kasih setianya pada ikat janjinya itu berlaku, dan itulah yang melestarikan sisanya. Kita kembali lagi pada Yesaya pasal 6. Saudara bisa lihat berapa tahun Raja Uzia. Saya ulangi, berapa tahun Raja Uzia menjadi raja di Yehuda? 52 tahun. Saya mau beritahu pada saudara. Buka Alkitab saudara. Yesaya 1 ayat 1. Kau tahu Yesaya itu hidup pada masa siapa saja? Yesaya hidup pada masa siapa saja? Yesaya 1 penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam anaknya, Ahaz cucu Uzia, dan Hizkia cucu Yotam.
Saudara bisa bayangkan, Yesaya hidup di 4 generasi. Kalau dia tetap terkontaminasi, tidak bisa diubah, tidak terjadi perubahan, maka suku Yehuda lenyap untuk selama-lamanya. Allah bernubuat melalui Yakub kepada anak-anaknya. Dikatakan bahwa tongkat pemerintahan tidak akan berlalu dari Yehuda. Itu pun akan gagal. Itu sebabnya Allah intervensi dengan tidak tanggung-tanggungnya. Allah tahu bagaimana caranya mengubah Yesaya. Allah tahu bagaimana mengubah hatimu. Allah melihat Yesaya ini sudah porak-poranda, kacau balau. Pandangannya sudah salah arah. Yesaya sudah tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kemampuan ilahi untuk bisa mengubah bangsa itu. Tapi Allah tetap tidak tinggal diam. Allah menyiapkan Yesaya. Allah tahu dari mana dia akan melakukan itu. Allah mengubah pengharapan, cita-citanya Yesaya. Itu pun tidak mudah. Sehingga pengharapannya Yesaya menjadi sama dengan pengharapannya Allah. Itu tidak mudah. Hari ini juga Allah melihat hal yang sama pada diri saudara. Mungkin kau melihat kekaguman. Mungkin kau melihat satu contoh dari anak manusia, dari siapa saja. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang benar-benar memiliki kehidupan rohani yang bagus. Yang mulia. Engkau terkagum. Engkau tidak lagi melihat kekaguman. Dan melihat keagungan Tuhan lebih besar daripada orang tersebut. Hatimu mulai menjauh daripada Tuhan. Apa yang terjadi pada zaman Yesaya ini relevan sekali. Yesaya melihat Adonai duduk di atas tahta. Dan Adonai itu selalu dengan pasti menunjuk kepada Kristus, Yesus yang telah bangkit dan duduk di tahta di surga. Jadi sekarang Allah sedang mengerjakan agenda ini. Pola seperti ini. Cara seperti ini, prinsip seperti ini pada masa sekarang. Bukankah 2000 tahun yang lalu secara fakta, secara nyata Kristus duduk di atas tahta. Maka semua peristiwa yang dikatakan di sini, dia memulihkan gerejanya, dia memulihkan hidup saudara, dia membawa saudara kepada pemulihan. Itu dikerjakan oleh Allah. Allah bekerja di dalam hidup saudara tanpa henti-hentinya demi untuk mewujudkannya pada zaman kita ini, pada zaman akhir ini, supaya saya katakan, supaya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Saudara tidak perlu berandai-andai, mereka-reka. Oh, kalau begitu jutaan orang sudah mati. Puluhan jutaan orang sudah mati karena COVID. Itu cara Tuhan, bukan. Allah peduli kepada benih yang sudah ditabur dan ditanam oleh Allah. Siapa yang dimaksud? Gerejanya. Allah melakukan pembersihan habis-habisan. Karena dia ingin membawa. Karena dia ingin membawa gerejanya kepada potensi yang semaksimal mungkin. Gereja pada masa sekarang tidak hidup dengan potensi yang maksimal seperti yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Allah membangun Yesaya di akhir zaman ini
yang memiliki kekuatan hidup, yang memiliki kekuatan pelayanannya, yang memiliki kekuatan langkah hidupnya pada mulutnya. Karena Allah yang menaruh firman-Nya pada mulut mereka. Saya katakan, kebangkitan generasi ini ditandai dengan proses pendewasaan dan proses perubahan yang drastis dari setiap individu manusia, yaitu manusianya Allah, yaitu umatnya, yaitu gerejanya. Itu yang Allah kerjakan. Kembali kepada kedewasaan. Sehingga kau memiliki persepsi yang sama dengan Allah. Perspektif yang sama dengan Allah. Harapan yang sama dengan Allah. Engkau tidak berjalan dalam pelayananmu. Engkau tidak berjalan dalam rangka engkau mengikut Kristus dalam kekecewaan. Karena apa yang kau harapkan tidak pernah terjadi. Karena memang kau salah dalam persepsi, dalam pandangan, dalam harapan dan cita-cita. Saya berdoa supaya firman Tuhan yang relevan ini, yang terjadi pada Yesaya pasal 6 ini, diwujudkan pada umatnya, pada gerejanya. Jadi Tuhan pada titik akhir, Dia menancapkan bendera kemenangan dalam hidup saudara, itu pada mulutmu. Kalau Dia bisa memenangkan mulutmu, maka melalui hidupmu, melalui kemitraan bersama dengan Allah, kau akan bisa memenangkan bangsa-bangsa dan membuat firman Tuhan di Yesaya 6 ayat yang ketiga ini, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Siapa yang melakukan itu? Yesaya, Yesaya, Yesaya akhir zaman. Mereka yang melakukannya. Mengapa? Apa kuncinya? Yesaya, Yesaya akhir zaman ini. Apa kunci dan rahasianya? Gereja pada akhir zaman ini bisa mewujudkan seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa kunci dan rahasianya sehingga seluruh bumi ini penuh dengan kemuliaan-Nya? Karena ada orang yang bersedia menjadi sukarelawan Allah. Saya ulangi, menjadi sukarelawan Allah. Luar biasa kalimat ini. Di mana Allah menyebutnya adalah mitra kerjaku. Seberapa keras hatimu? Kalau Allah terus memproses hatimu, kehidupanmu, kau harus bisa memastikan kapan firman-Nya sampai dan diletakkan Allah pada mulut. Saya mau beritahu pada saudara, ketika firman Tuhan mengeraskan hati Firaun, ketika firman Tuhan memberikan kesesatan kepada orang yang sudah sesat, orang yang jahat, di 2 Tesalonika, ketika firman Tuhan itu, firman yang sangat berkuasa itu adalah firman yang keluar dari mulut Sang Pencipta. Lalu firman dengan kuasa
dan kemampuan yang sama yang ada pada Sang Pencipta itu, Allah mau taruh pada mulutmu. Betapa luar biasanya apa yang akan kau kerjakan di bumi ini pada masa hidupmu, pada masa sekarang ini. Sama seperti Yesus, dengan sepatah kata, semua orang yang sakit karena pekerjaan roh jahat dan yang dirasuk roh jahat sembuh, pulih. Sepatah kata. Padahal kata yang sama engkau kutip, kau lakukan di dalam pelayananmu, tapi tidak berarti apa-apa. Tidak terjadi perubahan apa-apa. Jadi persoalannya lah, bukan diletakkan pada kata-kata itu. Persoalannya adalah siapa yang berkata-kata itu menurut pandangannya Allah. Luar biasa. Saya semangat sekali, saudara. Apa yang dilihat Yesaya tentang serafim itu, dengan cepat dia mengerjakan sesuatu. Itulah pekerjaan Allah untuk manusia. Dikala engkau sadar akan keberadaanmu, dosamu, maka dengan segera serafim itu merupakan tindakan Allah melalui para serafim untuk memulihkan manusia. Berarti pada masa sekarang ini, sebelum seluruh bumi penuh kemuliaannya, Allah bekerja, Bapa bekerja, Kristus yaitu firman bekerja, Roh Kudus bekerja habis-habisan untuk menggenapkan ayat ini dengan segera. Kalau begitu, pada akhir zaman ini, pusat konsentrasi daripada surga terhadap bumi adalah kepada manusia. Kepada manusia yang mana? Kepada yang disebut umatnya atau gerejanya. Allah akan bangkitkan orang-orang seperti Yesaya. Yang akan ditingkatkan memiliki kepekaan roh yang kuat. Bukan kepekaan atau sensitif terhadap orang lain, terhadap keadaan. Tidak. Tetapi terhadap kehendak Tuhan. Terhadap hati Tuhan. Terhadap pribadi Tuhan. Seperti Yesaya ini. Yesaya setelah disadarkan, dia makin peka. Ketika dia mendengar firman Tuhan, siapa yang akan kutus? Siapa yang mau pergi untuk kami? Langsung dia tahu hati Tuhan. Dia tahu firman itu, suara itu mengeluarkan hatinya Tuhan. Langsung dia menjawab, ini aku, utuslah aku. Saya ingin mengatakan, nubuatan ini segera akan terjadi.
akan muncul orang-orang yang memiliki kepekaan yang tinggi, yang dimana Allah terus menyelidiki hatinya, menerawang hatinya, memeriksa hatinya, terus bekerja dalam hatinya, sehingga mereka memiliki kepekaan terhadap Tuhan. Ini akan terjadi, saudara. Ini kebangkitan daripada gerejanya. Allah pertama kali melakukan penghakiman kepada rumahnya lo dulu. Karena dalam rumahnya Allah telah berfirman. Itu sebabnya Allah berfirman di Kisah Rasul pasal yang ke-7. Mari kita lihat. Kisah Rasul pasal yang ke-7. Saya ingin tunjukkan ayatnya. Saya akan coba cari buat saudara. Oh, sorry. Kisah Rasul 13. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud dikatakan, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang, dikatakan adalah seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saya ingin mengajarin saudara dari kalimat ini, ada hal-hal yang saudara perlu ketahui apa yang sedang Allah kerjakan dalam hidup saudara. Membangkitkan saudara sebagai generasi yang terakhir, generasi yang dewasa. Dikatakan di sini Allah telah menemukan seorang yang bernama Daud. Dia seorang berkenan di hati Tuhan. Tidak ada seorang pun juga yang tahu isi hatinya Tuhan. Tapi Daud, dia memiliki kepekaan terhadap hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Kemudian dikatakan dan yang melakukan. Bukan segala perintah apa yang dikatakan Tuhan. Bukan. Melakukan segala kehendakku, kata Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah keinginan. Itu tersembunyi. Tapi bagaimana Daud bisa tahu? Saya mau beritahu pada saudaraku. Dari Yesaya pasal yang ke-6 ini. Ini yang akan Allah bangkitkan. Generasi yang peka. Saya ulangi, generasi yang peka. Terhadap kehendak Tuhan, rencana Tuhan, hati Tuhan. Ini akan dibangkitkan. Tanpa mereka tanpa mereka mendengar lebih dahulu, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena mata mereka selalu memandang itu yang Allah sukai. Jadi saudara bisa lihat, Yesaya pasal 6 ini itu relevan terhadap kehidupan kita sekarang ini. Itu yang sedang Allah mau kerjakan pada hidup saudara. Jadi apa yang terjadi pada Yesaya di pasal 6 ini? Allah ingin hidupnya Allah, kemampuannya Allah yang pernah terjadi dahulu. Dia menciptakan langit dan bumi.
Dia menjadikan gelap menjadi terang. Dia menciptakan segala sesuatu itu. Kemampuan Allah tersebut itu ada pada manusia. Sehingga melalui mulut mereka, maka kuasa yang sama yang pernah ada dan yang hanya ada pada Allah, ketika dia berkata jadilah terang, kuasa yang sama, kekuatan yang sama dari firman itu ada pada mulut manusia juga. Allah tidak menaruh firman pada mulut saudara, tetapi apa yang saudara lepaskan daripada firman yang Allah taruh pada mulut saudara itu, bukan berarti kekuatannya adalah separuh daripada kekuatan kalau Allah berfirman. Tidak. Itu sebabnya dia berkata pada Yeskel, Yeskel jangan takut. Bukan kau yang ditolak, aku yang ditolak. Yeskel sempat bingung. Kalau begitu Tuhan, engkau ditolak ngapain saya pergi? Tidak. Allah sudah rancangkan. Itu datang dari dirinya sendiri. Bahwa manusia akan menjadi mitra kerjanya untuk menggenapkan rancangannya. Rencananya yang agung. Yang tidak akan pernah diubah lagi oleh Tuhan. Dan tidak pernah diubah lagi siapa pelaksananya yang akan mewujud, yaitu Allah dan manusia. Itu sampai pada titik yang terakhir, pada poin yang terakhir, hal-hal yang terakhir. Kita lihat di sini, saudara bayangkan di sini, firman itu mengeraskan hati. Firman itu membuat berat telinga. Firman itu membuat mata tertutup. Tapi dikatakan lagi, ada sisi firman yang lain. Firman itu bisa membuat mereka melihat. Di ayat 10-nya. Firman itu juga bisa membuat telinga mereka mendengar. Firman itu juga bisa membuat hati mereka mengerti. Dan yang terakhir, kuatan daripada firman itu. Firman itu akan menumbuhkan, akan menebang, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi juga akan menumbuhkan tunas yang baru. Yang menyukakan hati Tuhan. Percayakah saudara? Firman pada mulutmu yang Allah sedang proses lebih dulu dari dalam kehidupanmu, supaya itu diletakkan oleh Allah pada mulutmu. Firman itu adalah firman yang sama ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Itu adalah firman yang sama yang menciptakan semua makhluk surgawi, termasuk Lucifer, termasuk iblis. Itu sebabnya kalau ada firman pada mulutmu, Allah telah lakukan, Allah telah letakkan firman pada mulutmu. Jangankan kemenangan atas Lucifer. Saya ulangi sekali lagi. Jangankan kemenangan atas Lucifer. Engkau bukan hanya memperoleh kemenangan, tapi engkau akan bisa menciptakan dunia baru. Luar biasa. Maukah saudara diproses oleh Allah? Maukah engkau mengizinkan dia bekerja dalam dirimu?
Karena persoalan manusia yang sudah lahir baru adalah persoalan hati. Mari kita berpegang pada janji Tuhan di Yeskiel pasal 36. Ayat 26. Kamu, kata Tuhan, ini janji Tuhan, akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, masih ada terdalammu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu, dari tubuh yang mengoperasikan tubuh, hati yang keras. Jadi tubuhmu bukan dioperasikan dari hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dia bilang, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturanku. Dan melakukannya. Dan mewujudkannya. Roh Tuhan di dalam hidup saudara. Itu adalah kekuatan Allah yang akan memproses sehingga apa yang Tuhan bilang, kamu akan kuberikan hati yang baru, itu akan terwujud. Izinkanlah, saya ulangi, izinkanlah roh Allah itu bekerja bebas menguasai hidup saudara. Dia bekerja dari mulai pada hati nuranimu, memberikan kesadaran, sehingga pikiranmu, sehingga jiwamu, seluruhnya bisa setuju, bisa berjalan selaras dengan rohmu. Dan kalau itu sudah terjadi, maka hati yang baru sudah terwujud. Dan kalau hati yang baru sudah terwujud, dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga engkau hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukannya, mulai ada kehidupan yang ilahi. Dan kalau Allah mengutus engkau, maka dia akan menaruh firman-Nya pada mulutmu, sama seperti kepada Yeremia yang masih muda. Sehingga dari mulutmu itu, seperti apa yang Tuhan mau, itu akan terwujud. Engkau akan mencabut, engkau akan bisa merobohkan, engkau akan bisa meruntuhkan, tapi engkau akan juga bisa menanam, engkau bisa juga membangun. Dunia ini tidak membutuhkan PBB. Dunia ini membutuhkan Yesaya, Yeremia, di mana Allah telah menaruh perkataannya pada mulutnya. Mari saya ajak saudaraku, ini yang Tuhan mau. Kita saudara menyediakan dirimu menjadi sukarelawan Allah. Sehingga Allah yang memberikan hati yang baru juga memenangkan mulut saudara. Sehingga engkau akan dipakai dan engkau akan lihat Allah dipuaskan dari apa yang kau kerjakan dalam pelayananmu. Amin. Terima kasih. Kau menantang kami Tuhan. Kau menunjuk kepada kami semua Tuhan. Saudara tahu, firman yang baru saja kalian dengar, itu menunjuk kepada dirimu. Tuhan menunjuk bahwa engkau lah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan,
Hamba berdoa buat mereka semua. Supaya kepada mereka terus Tuhan, hari demi hari, pekerjaan-Mu di dalam hidup mereka terus makin bertambah, dan makin bertambah. Bapa, kami tahu Engkau tidak pernah kepayahan. Engkau tidak pernah putus asa. Engkau terus untuk mencapai apa yang telah Engkau firmankan kepada hidup kami. Hamba berdoa pada saat ini buat kalian semua. Hamba berdoa buat kalian yang mendengarkan semua apa yang engkau telah dengar pada hari ini. Allah akan membangkitkan orang-orang seperti Elisa, bahkan lagi seperti Elia, yang tahu kapan masa hidupnya, yang tahu kapan pelayanannya akan segera berakhir. Oleh karena itu Tuhan akan membangkitkan kepekaan akan dia, kepekaan akan keinginannya, kepekaan akan hati Tuhan, akan pribadi Tuhan kepada umatnya, kepada gerejanya. Ketika engkau mau menerima firman ini dan menjadi keyakinan, maka engkau menerima kepekaan itu terus menerus. Bapa, terima kasih untuk apa yang telah engkau siapkan di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk pekerjaan roh-Mu. Kami bersyukur kepadamu untuk pekerjaan firman-Mu. Terima kasih mencapai kepada tujuan yang Kau maksudkan. Kami berterima kasih untuk anugerah pada pagi hari ini untuk menerima perkataan dari mulut-Mu sendiri Tuhan. Kami berterima kasih padamu. Tuhan, kami mau masuk pada realita, pada hikmat, di mana firman yang Kau taruh pada mulut itu menjadi realita buat hidup mereka semua. Terima kasih, kami bersyukur padamu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus.